Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audi Hussein Mustafa dengan NIM A112023 15143. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Presensi A Real-Time Attendance System Using Face Recognition. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang dari proyek ini, yaitu teknologi pengenal wajah berkembang pesat berkat kebutuhan sistem identifikasi yang cepat, akurat, dan aman berbasis AI dan Deep Learning. Teknologi ini berpotensi digunakan dalam sistem absensi otomatis di lingkungan akademik, menggantikan metode manual yang rentan terhadap kecurangan dan titip absen. Contoh kasusnya itu seperti di ITS yang menunjukkan bahwa 57,1% mahasiswa pernah mengetahui temannya melakukan presensi dari lokasi yang berbeda. Solusi yang kami usulkan berdasarkan masalah ini adalah menggunakan DLIP untuk deteksi wajah dan CNN untuk klasifikasi yang terbukti efektif bahkan di kondisi sulit dengan akurasi 95%. Penerapan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mendorong budaya akademik yang jujur. Jadi ada 3 rumusan masalah dari proyek ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem absensi otomatis berbasis face recognition. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mengenali wajah dalam berbagai kondisi pencahayaan dan sudut. Yang ketiga, bagaimana mengelola dan menyimpan data wajah secara aman dan efisien. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama ada merancang sistem absensi otomatis yang mampu mengenali wajah mahasiswa secara real time. Yang kedua menggunakan DLIP untuk deteksi wajah dan CNN untuk klasifikasi identitas. Yang ketiga menyimpan data kehadiran secara otomatis dalam basis data yang terstruktur. Manfaatnya antara lain yang pertama untuk institusi mengurangi titip absen dan meningkatkan kedisiplinan. Untuk dosen mempermudah monitoring dan rekapitulasi kehadiran. Bagi mahasiswa, absensi jadi lebih cepat dan praktis tanpa input manual. Ada beberapa penelitian terkait. Yang pertama ada DLIP plus CNN digunakan untuk presensi otomatis akurat meski pencahayaan dan ekspresi bervariasi. Yang kedua ada dari Dwi pada tahun 2021 diuji pada Android. Yang ketiga ada dari Samridi tahun 2020 unggul dengan akurasi 99,27%. Yang keempat ada FaceNet untuk wajah bermasker dari Akil tahun 2020. Kemudian ini adalah alur metodologi dari penelitian kami. Yang pertama ada data collection. Jadi pertama-tama kita mengumpulkan masing-masing dari anggota kelompok kami mengumpulkan gambar yang nantinya akan digunakan untuk training model. Kemudian gambarnya akan di-split menjadi data training, validasi, dan testing. Kemudian nantinya masing-masing dari gambar tersebut akan dilakukan preprocessing, yaitu auto-orient, resizing dengan ukuran 640 x 640, sama auto-adjust contrast. Kemudian nantinya data trainingnya akan dilakukan augmentasi dengan 3 macam, yaitu rotasi, brightness, dan noise. Dan nantinya dari data training tersebut akan digunakan untuk training model CNN dan kemudian akan dilakukan evaluasi menggunakan data testing. Untuk modeling dan evaluasinya kita langsung saja masuk ke Google Colab-nya. Di sini kami menggunakan arsitektur dari MobileNet versi 2 dengan hanya layar 100 ke atas yang dilakukan fine tuning dan outputnya adalah vektor 128 dimensi yang telah dinormalisasi agar bisa dibandingkan dengan triplet loss. Kemudian pada proses training ini kita menggunakan loss function yaitu triplet loss. Jadi pada dasarnya cara kerja triplet loss itu adalah gimana caranya suatu model CNN itu akan menghasilkan vektor. Ketika gambarnya sama, itu vektor tersebut akan berdekatan, ketika gambar yang berbeda, vektornya akan berjauhan. Dan dengan triplet loss ini nantinya akan ada tiga variabel, yaitu anchor, positif, dan negatif. Anchor adalah berisi gambar yang sebagai patokan, dan positif itu gambar yang sama dengan
anchor atau gambar dengan label yang sama, sedangkan gambar negatif adalah gambar dengan label yang berbeda. Jadi nantinya proses trainingnya adalah mentraining model agar vektor dari anchor dan positif itu berdekatan dan vektor dari negatif itu jauh. Seperti itu. Ketika ternyata vektor dari anchor itu dari positif itu lebih dekat dengan negatif, maka modelnya akan ditraining ulang agar lebih dekat, positif lebih dekat dengan anchor dan negatifnya lebih jauh. Seperti itu. Dan ini kode untuk membuat tripletnya, yaitu anchor positif negatif. Dan kemudian ini kita membuat triplet gen. Triplet gen adalah generator yang membentuk batch berisi triplet, yaitu anchor, positif, dan negatif. Anchor dan positif berasal dari label yang sama, negatif dari label yang berbeda. Dan di sini kita memulai proses trainingnya. Training dilakukan dengan input triplet menggunakan triplet gen. Kemudian model dikompilasi dengan triplet loss dan Adam optimizer. Training ini dilakukan selama 20 epoch dengan regulasi early stopping. Jika validasi loss tidak menurun selama 5 epoch, maka proses training akan dihentikan. Kemudian selanjutnya saya memvisualisasikan hasil dari loss saat training. Ini ketika digambar ini kan tulisannya sampai 14 epoch, sedangkan waktu training ini cuma 6. Jadi ini kemarin saya nge-training ulang, jadi validasinya berbeda. Tapi yang saya gunakan di laporan akhir adalah ini, gambar yang ini. Dan modelnya model yang saya training hingga 14 epoch. Jadi dari berdasarkan visualisasi ini bisa kita lihat semakin lama ini training loss-nya ini semakin turun, sedangkan validasi loss-nya itu cenderung naik turun. Tapi secara garis besar sebenarnya validasi loss-nya ini cenderung tren menurun. Kemudian di sini kita mencoba membuat memisahkan membuat data training dan data testing serta data validasi. Ini kita mengubah data gambar yang ada di data training, testing, dan validasi berbentuk vektor agar nantinya bisa divisualisasikan menggunakan TSNA. Nah, kemudian di sini kita coba memvisualisasikan hasil dari embedding vektor menggunakan model yang sudah kita training, dan visualisasinya menggunakan TSNA. Bisa kita lihat di sini hasil dari vektor model kita itu sudah lumayan baik, sudah membentuk cluster-cluster untuk masing-masing label. Misalnya di sini ada label dengan nomor 2 atau warna hijau ini cenderung udah berkelompok, dan merah ini juga berkelompok sebelah sini, yang biru itu sebelah sini, dan yang kuning juga sebelah sini, walaupun ini belum sempurna sebenarnya. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa model itu sudah cukup bisa membedakan mana gambar yang sama dan berbeda. Dan ini saya coba untuk memvisualisasikan dengan TSNA menggunakan data testing. Ini kita vektor yang dihasilkan tetap 128 kali satu dimensi, tapi ketika divisualisasikan menggunakan TSNA ini diubah menjadi 128, diubah menjadi 2 dimensi. Kemudian di sini kita mencoba membuat pasangan gambar. Jadi kita membuat pasangan gambar dengan label positif dan negatif. Label positif itu ketika labelnya itu sama, gambar dengan label sama. Sedangkan pasangan negatif itu dengan pasangan gambar dengan label yang berbeda. Total pasangan gambar yang dihasilkan ini ada 91. Nah, total pasangan gambar tadi
akan dimasukkan ke dalam fungsi ROC untuk ditentukan bagaimana hasil dari kurva ROC-nya. Kita langsung yang sebelah sini saja. Nah, ini hasil dari kurva ROC-nya menunjukkan seperti ini. Jadi kurva ROC itu menunjukkan seberapa baik model itu mengklasifikasikan gambar yang sama sebagai sama dan menunjukkan juga false positive rate-nya, yaitu gambar yang berbeda tapi diklasifikasikan sebagai sama. Misal di sini, jadi semakin ke kanan atas garisnya, ini berarti model itu true positive rate-nya tinggi, atau dia itu bisa mengklasifikasikan gambar yang sama sebagai sama, tapi di sisi lain dia itu false positive rate-nya juga tinggi. Jadi dia kesulitan untuk mengidentifikasi gambar yang berbeda sebagai berbeda. Dan kemudian dari proses ini dihasilkan threshold yang paling baik adalah 0,6287 untuk Euclidean distance. Dan ini penentuan thresholdnya itu menggunakan teknik Euden's J statistik, yaitu dengan cara mencari nilai tertinggi dari TPR dikurangi false positive rate. Kemudian kita lanjut dari model yang tadi yang sudah di training. Kemudian kita akan membuat hasil embedding, hasil vektor dari data-data training tadi. Kemudian hasil vektor dari data training tadi akan dimasukkan ke dalam KNN untuk melatih KNN-nya, agar KNN-nya bisa mengklasifikasi suatu gambar apakah itu label 0, 1, atau 2, atau 3. Kemudian ini proses trainingnya. Dan mungkin itu saja proses modelingnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian deployment-nya. Di sini secara garis besar, cara kerja dari sistem yang kami bangun ini adalah seperti ini. Jadi ketika webcam itu menyala, frame akan masuk, kemudian di frame tersebut akan dideteksi apakah terdapat wajah di dalam frame tersebut. Jika di dalam frame tersebut terdapat wajah, maka wajahnya akan di-crop. Kemudian dari wajah tersebut akan dimasukkan ke model CNN tadi untuk dihasilkan vektor. Nah, vektor yang dihasilkan tadi nanti akan dimasukkan ke dalam KNN, model KNN yang sudah kita training tadi. Sehingga KNN nanti bakal memprediksi dari vektor ini apakah ini gambar dari label 0, atau gambar dari Audi, Helena, atau dari Tegar. Secara garis besar, cara kerjanya seperti itu. Dan nantinya pada sistem kami, setelah seseorang itu terabsen, dia akan tersimpan di CSV. Dan nanti terdapat list absen juga. Langsung saja kita coba run deployment-nya. Nah, ini tampilan depan dari UI kami. Sepertinya terjadi error karena di OBS saya menyalakan kamera, jadi sekarang saya akan matikan kameranya dulu.
Nah, ini tampilan depannya. Sekarang kita coba langsung start kameranya saja. Nah, ini hasil dari deteksinya. Ketika kameranya dekat, ini hasil prediksinya sudah mulai bisa memprediksi dengan benar. Tapi ketika kameranya agak jauh, itu jadi sulit mendeteksi. Seperti ini. Deteksinya jadi kurang akurat. Namun ketika dekat, jadi lebih akurat. Nah, ini di sebelah kanan ini terdapat daftar hadir yang sudah dideteksi. Karena ini masih kurang akurat mendeteksinya, jadi ini masih mencatat semua anak. Nah, ini juga ada total kehadiran. Coba kita dekatkan lagi. Nah, ini kalau dekat sebenarnya deteksinya masih sudah lumayan oke. Cuman masih ganti-ganti sebenarnya. Nah, hasil absensi tadi, karena kita sistemnya ini masih statis, jadi hasil absensi tadi akan masuk ke dalam CSV, dan ini daftar hadirnya. Dan kemudian sebagai bukti hadir, hasil gambar deteksi juga di crop, juga dikirimkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengembangkan sistem presensi otomatis berbasis pengenalan wajah dengan memanfaatkan arsitektur dari MobileNet versi 2 dengan triplet loss untuk menghasilkan face embedding. Hasil pengujian menunjukkan akurasi KNN mencapai 92%, ROC AUC sebesar 0,87, performa, kemudian tadi juga dilakukan augmentasi, performanya juga meningkat setelah dilakukan augmentasi. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perluasan dataset, yaitu tambahkan variasi wajah untuk meningkatkan generalisasi atau performa modelnya. Terus kemudian uji lapangan, terapkan langsung di institusi untuk menguji performa real time dan stabilitas user, serta keamanan data, tambahkan enkripsi dan pembatasan akses data wajah demi menjaga privasi. Selain itu, sarannya juga eksperimen arsitektur, coba model lain seperti FastNet, ArcFast, atau EfficientNet. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.